ini merujuk pada peraturan pemerintah atau PP nomor 45 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun yang disebutkan untuk pertama kali usia pensiun ditetapkan 56 tahun. Kemudian mulai Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 tahun. Berikutnya, usia pensiun akan bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun sampai mencapai 65 tahun. Aturan ini ternyata jadi acuan pencairan dana jaminan pensiun yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, kalau ada pekerja swasta di tahun 2025 ini sudah pensiun bekerja, namun belum berusia 59 tahun, suka tidak suka, ia harus menunggu agar dana jaminan pensiunnya cair. Wah, jadi gimana nih tanggapan para pekerja? Kelamaan sih, karena kan kalau kita udah pensiun nggak semuanya berpenghasilan ya. Jadi mereka pada berharap dari uang pensiun itu gitu. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa jadi 59 untuk dana pensiun, bukan JHT-nya ya. JHT tetap 56 kan ya. Susahnya ya pensiunnya nggak keluar, udah nggak ada kerjaan, berarti mesti hari cari tambahan kerjaan lagi. Lembaga swadaya BPJS Watch menilai aturan soal umur pensiun yang berpengaruh pada jaminan sosial itu sangat menyulitkan para pekerja swasta. Kami sebenarnya berharap ya, jaminan pensiun itu seperti pegawai negeri. Kalau pegawai negeri pensiun hari ini, bulan ini, maka bulan depan sudah dapat manfaat pensiunnya. Nah, kalau di pekerja swasta itu tidak begitu. Jadi dia akan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhannya, sementara karena pensiunnya belum bisa diambil. Jika memenuhi syarat, jaminan pensiun diberikan berkala setiap bulan bagi pekerja yang masuk usia pensiun. Eits, tapi tidak semua. Ini berlaku bagi mereka yang terdaftar telah membayar iuran. Sementara iurannya dipotong dari upah yang diberikan pada pekerja tiap bulannya. Ada yang setuju dengan aturan ini karena menilai sebagai tabungan di masa tuanya. Tetapi juga tidak sedikit yang tidak setuju dengan aturan ini karena menilai cukup lama harus menunggu bertahun-tahun untuk mencairkan jaminan pensiunnya. Lalu bagaimana dengan Anda? Dari Jakarta. Jadi memang kalau kita lihat berita 3 minggu terakhir ya, memang sangat dibahas ya terkait dengan dana pensiun khususnya PNS ya, di mana kalau kita lihat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia ya melihat bahwa pembayaran manfaat pensiun ya untuk ASN itu meningkat dalam 5 tahun terakhir ya, bahkan kalau dengan menggunakan perhitungan aktuari ya, kewajiban jangka panjang program pensiun pemerintah itu mencapai 2.912,9 triliun ya. Nah, itu angka itu tidak kecil ya, bahkan terus membengkak di tahun-tahun mendatang. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya, berdasarkan pembayaran pensiun PNS bukanlah beban negara ya, tetapi adanya konsekuensi dari skema pensiun PSUGO ya, di mana pendanaan langsung yang dijalankan pemerintah selama ini. Jadi artinya pemerintah sebagai pemberi kerja tidak memisahkan ya uang pensiun untuk tiap PNS sampai benar-benar jatuh tempo usia pensiun yang bersangkutan dan dibayarkan setiap bulan. Nah, pertanyaannya dari mana uangnya ya? Karena selama ini tidak didanakan, maka pemerintah membayarkan pensiunan PNS dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, sehingga sudah pasti pembayaran pensiun PNS dari APBN akan terus membesar tiap tahunnya karena pensiunan bertambah banyak. Sementara pendanaan pensiun tidak dilakukan oleh pemerintah. Nah, apalagi kalau kita lihat usia harapan hidup orang Indonesia itu terus meningkat, Mbak Dian. Di mana sampai saat ini mencapai kurang lebih 72 sampai 73 tahun. Jadi kalau kita lihat kalau skema ini terus dijalankan ya dan tidak ada pendanaan dari pemerintah, ini akan terus menjadi beban dari negara. Kurang lebih seperti itu. Baik Pak Melkesmeking, Pak. Ya, di DPR kan ada fungsi anggaran, Pak. DPR sejauh ini mendukung nggak kenapa skema ini dan kenapa sejauh ini belum juga dieksekusi? Ya, basically kan kalau DPR itu kita secara garis besarnya ya mengapresiasi terhadap para pensiunan, ya kan, dan tentunya pensiunan itu juga punya kontribusi terhadap negara ini. Dan APBN itu kan sumbernya juga dari rakyat. Rakyat itu salah satunya adalah para pensiun. Nah, artinya kita melihat bahwa ini cuma masalah manajemen daripada kelola dana pensiun. Kan selama dia bekerja, dia juga sudah mengangsur si pekerja itu sebelum dia pensiun, dia kan sudah mengangsur. Kalau ABRI dia ke ASABRI, kalau PNS dia ke TASPEN. Tentunya ada porsi yang mungkin pemerintah
akan tanggung. Nah, ini masalah kelolanya saja. Gimana Pak? Nah, itu yang Ya. Menurut saran Bapak bagaimana jadi, Pak sistem pengelolaannya yang benar Pak? Ya, itu sistem pengelolaan di Taspen maupun di Asabri itu yang harus kita lihat gitu loh. Nah, jadi jangan kita langsung straight menyalahkan bahwa ini membebankan si Pak negara dana pensiun itu. Dan menurut hemat saya kan ini juga tidak terlalu besar-besar amat kalau dibandingin dengan kalau kita lakukan efisiensi juga masih banyak anggaran di APBN yang bisa dilakukan. Nah, sekarang masalahnya subsidi aja kita kan tidak tepat sasaran, itu juga tidak efisien. Jadi buat kami DPR kita melihat bahwa ini tidak fair kita dalam keadaan begini terus kita menghantam bahwa membebankan APBN. Ya itulah fungsinya APBN. Dengan memberikan dana pensiun itu juga akan menggerakkan roda perekonomian karena mereka akan membelanjakan uang yang ada itu ke dalam perekonomian. Jadi harus lihat dari sisi yang itu juga gitu. Jangan karena dalam keadaan susah kita misalnya ekonomi lagi susah langsung dibilang ini membebankan APBN gitu loh. Banyak yang harus kita pertimbangkan. Jadi saya sih melihat bahwa ini bukan poin yang terlalu harus dijadikan beban pikiran yang berlebihan. Tata kelola daripada dana pensiun yang dimiliki oleh pemerintah itu yang harus kita lebih perhatikan. Baik. Supaya nanti pada saat jatuh tempo itu tidak terlalu berat. Baik Pak Nur Hasan, benar nggak Pak kalau sejauh ini dana pensiun ini salah kelola? Nah, Mbak Dian, ya baik Mbak Dian. Jadi kalau saya melihat seperti ini sih, saya tentunya bisa memahami ya pendapat dari Pak Mekeng dan memang kalau kita bicara tata kelola ya, memang banyak sekali Pak, Bu, Mbak Dian ya, Pak Mekeng ya, dari tata kelola dana pensiun, baik itu BUMN ya ataupun swasta juga memang harus dilakukan perbaikan ataupun juga revitalisasi menyeluruh ya. Tapi tentunya di sini terkait dengan apakah memang harus menggunakan APBN? Yes ya, pembayaran dana pensiun harus menggunakan APBN karena balik lagi bahwa sudah ada hak ya dari pensiun yang harus dibayar oleh negara. Nah, tapi tentu di sini kalau saya melihat memang skema pensiun saat ini yang menggunakan PSUGO itu juga perlu untuk ditinjau ulang kembali ya, karena balik lagi dengan skema PSUGO ya, pemerintah harus menanggung pembayaran manfaat pensiun yang terus membesar ya dari tahun ke tahun ya. Jadi karena itu kalau saya pribadi mengusulkan dan mungkin juga bisa pertimbangkan ya dari skema pensiun PNS yang tadinya PSUGO menjadi fully funded ya. Artinya bahwa setiap tahun ya, bahwa pemberi kerja dalam hal ini pemerintah sudah mencicil kewajiban jangka panjang bagi ASN yang nanti akan pensiun. Selama ini itu belum dicicil ya, jadi selama ini pada saat pensiun kemudian baru dipikirkan uangnya dari APBN untuk membayarkan manfaat pensiun bulanannya. Nah, dengan skema fully funded ya, maka pemerintah Indonesia bisa menyisihkan ya dana pensiun bagi setiap PNS secara sistematis tiap bulannya sejak mulai bekerja menjadi PNS. Skema ini justru lebih fair karena uang pensiun PNS sudah dianggarkan setiap tahun, disetorkan dan dikelola hingga dibayarkan ke pensiunan PNS tanpa melalui APBN. Jadi di sini balik lagi, saya setuju dengan Pak Mekeng bahwa tata kelola dana pensiunnya itu diperbaiki, direvitalisasi, kemudian skema dana pensiun yang saat ini PSU juga berubah menjadi fully funded, harus dicicil dari sekarang, ya. Dan di situ ada 4 keunggulan kalau itu bisa fully funded. Pertama, iuran pensiun dianggarkan setiap tahun, ya. Kedua, uang pensiun didanakan sejak PNS bekerja hingga usia pensiun. Ketiga, ada hasil investasi yang optimal selama didanakan dan itu bisa digunakan untuk kelangsungan pembangunan ya. Jadi kita nggak perlu utang ya Mbak Dian, Pak Mekeng ya. Dan kemudian nantinya tidak akan membebani APBN ya. Sehingga dengan skema fully funded ini PNS pun bisa ikut menyetor ya iuran pensiun dari gajinya selain iuran pensiun dari pemerintah. Kurang lebih itu pendapat saya. Baik Pak Nur Hasan, berkaca dari negara yang sudah menerapkan skema fully funded ya seperti Australia. Kira-kira apa yang perlu di-adjust atau dipaskan nih untuk Indonesia? Ada nggak sih kira-kira nanti kalau sudah direalisasikan begitu ya untuk para pensiunan ini untuk mengelola dananya? Ya, nah memang kalau kita melihat kelolaan dana pensiun Indonesia, memang kalau kita lihat secara besaran besar sekali Mbak Dian ya, kurang lebih data tahun 2020 itu ada 1.062,5 triliun. Aset dana pensiun itu gabungan Mbak Dian dari Taspen, BPJS Tenaga Kerja,
dan juga dari dana pensiun swasta, yaitu DPPK ataupun DPLK. Namun kalau kita lihat, secara GDP, secara produk domestik bruto itu hanya 6,92% ya dari GDP, total aset dana pensiun. Nah, kalau kita bandingkan contoh seperti Malaysia, Malaysia itu sudah 60% dari PDB-nya ya. Terus kalau kita lihat Australia sudah 130% ya. Amerika Serikat dan Kanada sudah over dari 100%. Nah, tentunya di sini yang menjadi cambuk bagi kita, apakah dengan usia rata-rata Indonesia sudah makin meningkat ya, sudah menjadi lebih 73 tahun dan hanya 6,92%, apakah kemudian kita siap ya 10 sampai 20 tahun dari sekarang negara terbebani baik APBN untuk PNS dan juga masyarakat yang sudah tua tapi juga menjadi beban dari masyarakat. Kurang lebih seperti